Jadi di sini orang sabar itu takwa. Sabar itu perkara hati. Dan gak perlu pakai ngomong. Pok, teh gimana gua kurang sabar coba. Liatin. Saya dihina, saya diem. Saya diapa-apain, saya diem. Walaupun dia pelit tetap saya antarin. Tapi kenapa kamu kalau ketemu kok gak mau? Saya kalau untuk ketemu gak bisa deh, belum. Tapi saya sabar. Ya, sabar itu gak perlu diomong. Jadi sabar itu menahan hati tidak ngerutu. Menahan mata tidak melotot. Menahan tangan untuk tidak memukul. Menahan kaki untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang menjadikan orang tersakiti. Jadi makanya cara belajar sabar itu ya uskut, diam. Udah diam. Walaupun hatinya bergejolak gak masalah. Karena gak bisa. Manusia itu bisa mempunyai karakter sabar. Langsung cospleng instan gak bisa. Sobar itu karakter. Sobar itu sifat. Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Yang harus dimiliki oleh orang-orang bertakwa. Latihan sabarnya itu harus senantiasa ketika Allah kasih ujian gak ngomel. Ibu punya pembantu baru, udah diajari naruh piring begini ya Bi, naruh piring begini ya, hati-hati ya Bi, jangan sampai pecah, ini teh piring mahal. Kata Allah, aku uji kamu lewat bibi kamu, kan kamu bilang yang ini piring mahal. Akhirnya yang kita bilang tadi mahal, bibinya kepleset, piringnya melayang, pecah, ngomel nggak? Ya itulah gitu. Sabar, sobirinya. Jadi sabar itu kalau diibaratkan anggota tubuh, sabar itu adalah kepala kita. Kalau orang tidak punya tangan masih bisa hidup. Orang tidak punya kaki masih bisa hidup. Orang tidak mempunyai salah satu anggota tubuhnya selain kepala, kemungkinan besar masih bisa hidup. Tapi manusia semuanya sempurna, kaki sempurna, tangan sempurna, kuat, tidak punya kepala. Hidup gak Bu? Makanya hidup ini sabar adalah syarat mutlak untuk mencapai kesuksesan. Maka disebut oleh Allah sifat pertama kali yang dimiliki orang takwa adalah as-sabirina, orang-orang yang sabar. Terus was-shadiqina, orang-orang yang benar, jujur. Jadi qulil haqqa walau kana murrah. Katakanlah ya kebenaran walaupun itu pahit. Ya, walaupun itu pahit. Jadi harus kita katakan. Wal qanitina, orang-orang yang taat. Taat itu konsisten melaksanakan ibadah. Istiqomah melakukan ibadah. Continue. Ketika kita melakukan ketaatan secara kontinu. Ketaatan kontinu maka akan muncul yazidul iman. Iman kita naik. Orang kalau sudah imannya naik, tadi kaitannya dengan yang awal apa? Zuinalinasi, dihiasi, dicintai oleh syahwat manusia yang enam itu, cenderung condong tidak ingin menguasai. Jadi walaupun punya harta benda, karena qanitina taat, tetap harta benda yang berlimpah itu ternyata bisa menjadikan wasilah atau jembatan untuk bisa sampainya kepada Allah. Jadi kita ini boleh kaya, boleh punya apa-apa, tapi dibalut dengan ketakwaan. Nah, takwa di sini wal qanitina, orang-orang yang taat, berpegang teguh kuat sama ajaran-ajaran agama. Wal munfikina, tuh. Yang takwa adalah orang-orang yang berinfak dengan harta Allah. Jadi ingat, setiap harta yang ibu miliki itu ada haknya orang yang enggak punya. Karena ada haknya orang enggak punya, enggak perlu nunggu diminta oleh orang enggak punya. Ketika punya kelebihan keluarkan. One in one out. Beli kerudung satu keluarin satu. Dapat dibagi orang kerudung dua keluar dua. Dibagi oleh orang uang 1 juta keluarnya 2.000. Padahal kalau kata Allah orang yang berinfak di jalanku seperti menanam 1 biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai mi'atu habba wallahu yudha'if lima yasha.
Masing-masing tangkai itu aku kasih 100 biji. 100 kali 7 tangkai 700. Wallahu yudho'if liman yasha. Aku akan melipat gandakan lagi kepada orang-orang yang aku kehendaki. Allah wasiun alim. Sungguh Allah itu wasiun, sangat luas, alimun. Mengetahui siapa yang berinfak karena aku, siapa yang berinfak karena manusia. Kita pun berinfak di sini pun harus disandarkan karena Allah. Dipuji, ya tetap berinfak. Dicela, ya nggak ngaruh, tetap berinfak. Jangan kalau di syuting ngeluarin duit 100.000. Kalau tidak di syuting 2.000.